lanjut lagi bahas soal-soal. Dari kalian ada soal-soal yang mau di ini ya? Mau ditanyain ya? Kayak tadi kan ada soal kuis gitu. Nanti aja kali ya. 1 menit lagi. Ya, aku siapin dulu ya, begitu. Ini soalnya jelas gak atau burem? Buram. Ya, kalau segitu terlihat Kak. Ntar. Gede juga ya. Oke, tunggu lama dulu baru bisa jelas ya. Beda deh, ini aja nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti biar jelas ditulis dikit tahu ditanya aja kali ya. Jadi kemarin kan sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Tadi ini kenapa tele ya? Kita mulai aja ya. Kita mulai kemarin kan nomor kita udah ngerjain nomor yang A ya, 2 udah. Kita langsung ke yang 2B aja. Ini aku bacain Cristiano Ronaldo menendang bola dengan Cristiano Ronaldo menendang bola dengan sudut elevasi 30 derajat dan laju awal 80 km per jam. Pemain lawan yang berjarak 60 meter dari Ronaldo dari arah yang berlawanan berlari menyambut bola tersebut.
Berapakah besar kecepatan rata-rata pemain tersebut agar tepat menyambut bola ketika bola menyentuh tanah? Untuk pengerjaannya itu sebenarnya itu bagusnya tulis sedikit habilitannya dulu ya. Jadi kita di sini harus diketahui. Buruk banget ya. Gak apa deh. Diketahui. Ini kan mungkin tulis gambar dulu biar lebih kebayang. Oke, kalau baru muncul dia bakal buram ya gambarnya. Nah, 30 derajat. Jadi dia nendang bola ke sana dengan sudut 30 derajat dengan laju awal 80 km per jam. Gila nih. Kita gedein lagi. Dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, berarti kan kalau kayak gini dia bakal membentuk parabola ya teman-teman. Parabola, akan gini parabolanya. Nah, terus ada orang dia menyambut ini ya, menyambut bola lawannya nih. Yang jaraknya itu 60 meter. Nah, kalau diketahui itu kalian boleh bentuknya dalam berupa list data atau boleh juga gambar kayak gini ya. Nah, terus yang ditanya data udah semua oke. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya itu ada satu doang ya. Besar kecepatan rata-rata pemain tersebut agar tepat menyambut bola. Berarti V lawan ya. Nah, selanjutnya kita mungkin kalau misalkan lebih bagus lagi kalau ada asumsi di sini. Asumsi. Tapi ini nggak wajib sih. Di sini aku tulis asumsinya G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kalau nggak dikasih tahu. Nah, terus asumsi lagi tidak ada gesekan udara. Nah, kita langsung lanjut ke pengerjaan. Pembahasan. Jadi hal yang pertama, karena di sini satuan G-nya 10 meter per second kuadrat, dia pakai meter dan second, lebih gampang kalau kita konversi dulu nih kecepatannya. Ini sama dengan 80 km per jam. Nah, cara konversi yang enak tuh ini. Jadi dikali dengan gimana ya? Pengali konversi. Misalkan kilometer ke meter. Jadi kita bisa buat 1000 meter per kilometer. Kan ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau dikali seperti ini tuh nggak masalah. Karena sama dengan 1. Tapi dari sini kita bisa jadi coret unitnya. Kilometer bisa dicoret. Nah terus satu lagi
jam ke second. Di sini jamnya kan di bawah, berarti ini jamnya di atas. Jam per 3600 set. Kalau misalkan kecepatan bilang aja ya teman-teman. Nah, dari sini didapat kecepatannya tuh bisa dicoret. Ini jadi 5, ini 18. Nah, terus dari sini berarti bisa dapat kecepatannya itu 90 per 18 meter per second. Nah, kita udah dapat kecepatannya. Yang ditanyakan sekarang kan V-lawan ya, V-lawan ini. Nah, berarti kita perlu nyari, kita udah tahu jaraknya, berarti kita perlu nyari kecepatannya, kecepatan waktunya. Nah, bentar, ini 60 meter dari mana ke mana ya? Bentar lo. Yang berjarak 60 meter dari Ronald. Oh, berarti bukan gini 60 meternya. Sorry, salah. 60 meternya itu dari lawan ke Ronald. Ronald nih. Aneh banget Ronaldo. 60 meter. Iya, 60 meter. Nah, kita lanjut. Kita cari. Berarti kita butuh cari. Kan dia harusnya dari sini ke sini aja ya. Yang perlu diketahui. Rangga kayaknya belum perkenalan nih kemarin. Tapi nanti aja lah. Nah, terus dari sini kita perlu nyari ininya dan kecepatannya berapa. Oke. Nah, mungkin yang perlu dicari waktunya dulu. Jadi waktunya gimana? Kita cari waktu saat si bola mencapai tanah. Gimana caranya? Kita bisa cari pakai persamaan V0 sama dengan V sama dengan V ditambah AT. V0 tambah AT. Nah, sebenarnya kita bisa V di sini tuh bisa pakai dua pilihan gitu. Bisa nyari V di puncak ataupun V di tanah. Kalau kita nyarinya pakai V yang di puncak, nanti waktunya tinggal dikali 2 aja. Kalau di tanah juga bisa. Nah, V di sini tapi V ya. Jadi nanti V-nya perlu dikali sin 30 derajat. Nah, mohon maaf Kak, itu bukan 90 tapi 400. Oh, 80 kali 5. Oh iya, pas 60 ya. Oke, 400. Dan ini letaknya juga di kiri sih. Oke, 400 per 18 dikali sin 30 derajat tambah. Nah, di sini kan di sini aku pakai acuannya ke atas positif, bukan arahnya ini ya, di X. Di ke atas positif, X ke kanan positif. Nah, di sini lebih enaknya pakai langsung kecepatan di tanah ya, pas saat nyampe tanah. Jadi kan dia simetris. Harusnya saat nyampe tanah dia akan nilainya itu minus dari saat dia naik. Jadi sama ada ini min 400 per 18 dikali sin 30 derajat. Ditambah hanya min 10 dikali T. Ini dicari. Nah, ini kita coba selesaikan. Ini dapat sin 30 itu kan setengah ya. Karena ini nanti dikali 2 jadinya setengahnya hilang. Jadi nanti kalau dipindah ruas jadi yang ini ke kanan 10T ke kiri jadinya 10T sama dengan 400 per 18.
Karena kan sin 30 setengah ya. Terus nanti kalau dipindah ruas jadi dikali 2. Nah, jadinya 10 T sama 600 per 18. Nanti T-nya sama dengan 40 per 18 second. Kalau ada yang salah itu bilang ya. Soalnya aku nggak banyak latihan soal ini, jadinya kemungkinan salah hitungnya besar gitu. Nah, terus kita udah dapat waktunya, tandain dulu. Selanjutnya kita cari jarak. Jaraknya kita tinggal pakai persamaan X sama dengan Px dikali T. Nah, Px-nya berapa? Kita pakai proyeksi di sumbu X. Berarti 400 per 18 dikali cos 30 derajat. Dikali 40 per 18 second. X-nya jadi kalau mau bagus, kalian pakai satuan sih. Cuman takut nggak keburu ya, mending nggak usah sih. Atau mungkin nanti kalau mau bagus, kayak misalkan ini jaraknya dilebarin gitu tulisnya. Misalkan contoh gini ya, 400 per 18 kali cos 30 derajat. Nah ini kayak harusnya kan buat nulis satuan ya. Jadi tulisnya dikalinya di sini gitu. Jadi kalau kalian masih ada waktu bisa nulis satuan. Tapi terserah kalian sih. Kayaknya aku dulu pas fisika dasar nggak nulis satuan. Dikali T-nya 40 per 18 tadi. Nah, ini kita langsung pakai kalkulator aja biar cepat. 400. Kalian boleh pakai kalkulator gak sih kerja ini? Ada info gak? Saya dulu pas zaman aku pernah sempat gak boleh pakai kalkulator. Katanya nggak boleh kok. Nggak boleh ya? Oh. Oke. Apa ini kita nggak usah pakai kalkulator nanti ini? Boleh sih tuh pakai kalkulator. Itu kita coret-coret dulu nih. Ini 20, ini 9, ini 200, ini 9. 209 kali akar 3 per 2 dikali 20 per 9. Agak susah sih ya kalau nggak pakai kalkulator. Ini apa? Ini coret. Jadinya ini 2000 per 81 kali akar 3 akar 3. Akar 3-nya itu kita anggap aja di sini 1,7 ya. Mungkin dikaliin dulu jadinya 34 100 per 81. Mungkin bagi satu-satu ya. Bagi 9 ini 386,7 anggaplah per 9. Terus dibagi lagi dengan 9 jadinya 4 42,91. Ntar aku masih pakai kalkulator dulu nih. Takutnya salah. 400 per 18 dikali cos 30 dikali 40 per 18. Mirip lah ya, 42,77. Nah, kita udah dapet. Kak, ada salah ngitung, Kak? Yang mana? Isinya 24. 24 itu jaraknya. Iya.
Salah itu di mana ya? Bentar. Itu sih Waktunya pakai tapi benar. kalkul, Kak. Waktunya udah bener belum? 40/18. Itu berapa? 2,2 second bukan waktunya? Waktunya udah bener. 2,2 second. Bener ya. Oke, bentar. Ini aku pakai kalkulator 42,77 sih. Bentar. Berarti ada yang salah hitung lagi nih. Itu bener gak? Itu dari kuncinya. Ini aku 42,77 sih dari kalkulator. Itu 24 meter dari mana ya? Tadi yang ngomong siapa ya? Kak, maaf Kak, kos itu Kak dikerasin. Oh, oke. Jadi mirip kok. Angka hitungan aku 42,91. Tadi pakai kalkulator 42,77. Mirip lah ya. Nah, terus X sama dengan, misalkan tadi aku ambil yang tanpa kalkulator aja ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang salah lagi bilang aja ya, nggak apa-apa. Nah, terus, nah sekarang kita cari jarak jatuh bola ke lawan. Kan berarti tinggal X sama dengan 60 dikurang 42,91. Jadinya berapa? 17,09. Nah, jadi kalau kecepatan rata-rata tinggal jarak bagi waktu. (17,09 meter per 40/18 second. Ini V sama dengan 17,09 dibagi 40/18. 7, ini kalkulator. Itulah ya. 7,7 meter per second. Biasa pakai kalkulator sih. Harusnya kalau misalkan nggak boleh pakai kalkulator, angkanya bagus sih. Iya Kak, katanya angkanya nggak terlalu itu. Oke. Itu tahun lalu udah mulai nggak pakai kalkulator ya? Katanya. Soalnya dulu pas zaman aku kayak cuman isu doang sih. Pas hari H boleh-boleh aja. Nah, bukannya kalau kita nggak boleh ya, Dok? Dulu pas awal boleh sih. Apa pas semester 2 nggak boleh ya? Nggak boleh dari awal tau. Boleh pas awal mah. Pas semester 1 boleh. Wah. Lah, kalau pakai kalkulator ketahuan lah soal pengawas gimana. Gitu lah ya, oke, semangat. Jadi kalau kita mau, kalau misalkan disuruhnya dalam kilometer per jam, kita bisa ini ya, kaliin pengonversinya. Jadi 1 kilometer per 1000 meter dikali 3.600 second per jam. Jadi kali 3,6. Itu angkanya. Jadi kali kalkulator itu. 27,7 km per jam. Ada yang mau tanyain sampai sini? Jauh lebih enak ya, nggak ada delay. Ya ada sih delay tapi dikit banget. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Aku belum kopas soal yang ini.
jadi ini soalnya kurang gede ya. Pasti ngeblur ya. Jadi aku bacain dulu deh, nanti juga kelihatan. Udah mulai kelihatan. Sebuah sepeda motor bergerak dengan laju konstan 35 meter per second saat melewati puncak bukit yang memiliki jari-jari kelengkungan 126 meter. Masa sepeda motor dan pengemudinya 342 km. Masa sepeda motor dan pengemudinya 342 kg. Tentukan besar gaya sentripetal gaya normal yang bekerja pada sepeda motor. Ngebur ya. Bentar. Nah, udah mulai kelihatan kayaknya. Kayak tadi kita tulis diketahui dulu. Nah, terus jadi dia ceritanya ngelewatin bukit apa ya? Bentuknya setengah lingkar. Terus dia berada di puncak. Terlalu ideal nih bukitnya. Ini ada sepeda motor. Nah, anggap aja gini ya. Terus kecepatannya 35 meter per second. Terus jari-jarinya sama dengan 126 meter. Masanya 342 kg. Terus udah semua ya. Oke. Terus yang selanjutnya kita tulis ditanyanya. A, gaya sentripetal sama dengan berapa? Terus yang B, gaya normal yang bekerja. Nah, selanjutnya kita langsung asumsi ya. Misalkan asumsi Y sama dengan 10 meter per second kuadrat. Bahasan. Nah, jadi kalau bahas soal dinamika kayak gini tuh harus ada ininya, diagram ada bebasnya, karena itu poin. Jadi misalkan di sini kotak aja ya. Ini ya. Motornya. Dia gini, ada gaya berat, terus karena dia lagi di puncak, maka normalnya ke atas, dan udah. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan ngebahas dinamika dengan suatu percepatan, ini kan gerak melingkar ya, gerak melingkar tuh pasti ada kecepatan sentripetal. Jadi mungkin ini agak masuk ke materi dikit. Jadi kalau dia geraknya melingkar, nah, misalkan di sini ada benda. Nah, jadi mungkin kalian pernah dengar ya, sentrifugal sama sentripetal. Nah, kalau setahu aku ya mungkin bisa jadi kebalik. Yang salah satunya itu adalah fiktif. Dan yang singkat aku sentrifugal itu yang fiktif. Jadi gaya fiktifnya itu gimana? Jadi ada si benda ini akan merasakan ada gaya keluar. Sentrifugal. Padahal sebenarnya nggak ada.
kayaknya biar enak diputus-putus karena gayanya Maya ya. Gaya sebenarnya itu ke dalam. Nah, gaya ini gaya sentripetal. Dan tugasnya untuk menjaga gerakan ini tetap melingkar. Jadi kan sebenarnya itu kalau misalkan nggak ada gaya ini, maka dia akan cenderung lurus geraknya. Karena kan nggak ada perubahan kecepatan kan ya harusnya kalau nggak ada gaya. Sedangkan ini arahnya berubah, makanya pasti ada gaya sentripetal. Nah, jadi gaya sentripetalnya ke dalam. Nah, cuman kalau misalkan di penulisan persamaan gaya gitu, kesetimbangan, sebenarnya sentripetal ini nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Karena dia bentuknya adalah MA dikali sentripetal. Jadi contohnya gini ya, kan dia bentuk pelingkarnya ke bawah gini ya. Maka kalau kita tinjau, nah kalau di sini sumbunya beda lagi nih. Sumbunya itu ada sumbu R dan sumbu theta. Di sini deh. Di sini aja. Ini aku hapus. Dia ada sumbu R dan sumbu theta. Sumbu R itu ke dalam. Mungkin bebas positif negatifnya gimana. Biasanya sih yang idealnya itu keluar sih. Kita keluar aja ya. Keluar. Terlalu. Enaknya ke dalam deh, soalnya gayanya nanti ke dalam. Ini R dan ini theta. Dan yang menariknya nanti setiap posisi R theta-nya berubah gitu arahnya. Berarti sini R, sini theta. Nah, kalau gini kita juga bisa tinjau seperti itu. Karena dia tegak lurus terhadap dia mengarah ke ini, mengarah ke pusat, berarti kita tinjau F pada sumbu R. Nah, karena arah asentripetal ke dalam, kita asumsiin yang ke arah sumbu pusat, ke arah titik pusat, yang ke dalam itu positif. Jadi Mg dikurang N sama dengan M asentripetal. Nah, berarti N sama dengan Mg dikurang M asentripetal, di mana M-nya itu 300 ini. Mg dikurang MV kuadrat per R. Jadi asentripetal itu ada dua bentuk ya. V kuadrat per R, di mana V-nya itu kecepatan tangensial, atau M kuadrat dikali R. Jadi sama dengan, ini kita bisa keluarin 342 dikali G-nya 10 dikurang V kuadrat 35 kuadrat dibagi 100 derajat lingkungan 126. Ini lebih enak dipisah sih. Karena ini buat enggak deh, enakan gini. Anggap ini kalau pakai kalkulator susah sih. Kalkulator aja ya, biar cepat juga. Takutnya nggak keburu. 342 dikali 10 dikurang 35 kuadrat per 126. 65 Newton. Ya, agak aneh sih ya. N sama dengan 95N. Tapi nggak masalah. Ini gaya normalnya. Gaya sentripetalnya ditanya di A ya. Oke, kita cari aja di sini. Dan tadi kan aku bilang dia itu gaya sentripetal itu M kali AC. AC-nya V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Jadi ini untuk B. Ini untuk A. Jadi FC sama dengan M dikali V kuadrat per R. Sama dengan
342 dikali 35 kuadrat per 126. Sama dengan 325 Newton. Ada yang beda? Atau enggak ada yang salah hitung? Kalau ada bilang aja langsung ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi nih ke soal yang fisika 1A tentang energi. Aku minum dulu bentar. Ini ada yang kurang sih di soal simulasi ini. Kalian pas ngerjain, tetanya berapa nih? Ini ada teta soalnya. Ini ya masih ngeblur. Jadi aku bacain dulu sebelum soal yang muncul. Kayak kecilan sih terlalu. Kelihatan dikit lah ya. Aku bacain dulu tapi. Sebuah benda M1 0,004 kg bergerak sepanjang lintasan licin yang berbentuk seperempat lingkaran berjari-jari 1 meter. Diteruskan sepanjang lintasan dasar. Sepanjang lintasan dasar. Di titik C, benda tersebut menumbuk benda M2 sebesar 0,008 kg. Jadi di sini ada yang pertama sebenarnya bisa kinematika juga, tapi lebih enak pakai energi. Terus yang kedua adalah momentum yang terhubung dengan konstanta pegas K yang terikat pada dinding. Kurang jelas ya. Jika laju M1 di titik A adalah 5 meter per second, tentukan. Oke, udah mulai jelas. Jadi kita seperti biasa terus diketahui dulu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kalian ngerjain soal, nulis gambarin lagi sih, gambar yang ini lagi. Yang berhubung di sini udah ada gambarnya, kita manfaatin aja ya. Jadi di sini M1 sama dengan 0,004 kg, terus R-nya sama dengan 1 meter, sepanjang lintasan dasar. Di titik C, benda tersebut menumbuk benda M2 sebesar 0,08 kg. Terus konstanta pegas K, oke, yang terikat pada dinding. Jika laju M1 di titik A adalah 5 meter per second, di sini VA sama dengan 5 meter per second. Selanjutnya kita tulis yang ditanya. A. Laju M1 di titik B, VB. B. Besar gaya normal pada M1 di titik B.
N saat B. C. Nilai koefisien tegas K. Jika X sama dengan 0,001 meter. Nah, di sini kan nggak ada tetanya. Kalian berarti pas ngerjain, ini masih tiba ngeblur. Nah, kalian pas ngerjain, di sini pada dapat gak soalnya? Soalnya di laptop aku ngeblur sih. Kalian ngeblur gak? Ngeblur ya. Tapi nangkap soalnya gak? Kurang nangkep ya. Kalau di sini dikit lagi. Gak membantu ya. Tadi udah jelas loh padahal. Udah, aku mungkin ulang lagi ya. Jadi di sini kan ada gambar lintasannya kelihatan dikit nih. Jadi ada M, dia masa di A, terus ada lintasan, seperempat lingkaran, terus bidang datar. Nanti udah jelas nih. Nah, terus nanti dia bakal bertumbukan di sini. Nah, terus nanti si benda 2 akan mendorong si pegas. Oke. Nah, terus kita langsung ke pembahasan. Kalian yang satu ngerjain 1A berarti dalam bentuk umum peta ya? Pas ngerjain. Gimana teman-teman? Atau nggak kalian kerjain yang soal ini? Iya Kak, dalam variabel theta. Oke. Kita lanjut ke bahasan yang A. Lagi yang satu di titik B. Jadi pertama kita bisa ninjau pakai energi. Ini sigma. Awal itu energi selalu kekal. Akhir. Nah, terus di awal ada apa aja? Pertama, kan ada kecepatan, berarti dia ada EK, di kinetik. Terus ada, karena dia di ketinggian, dengan acuannya kita, ini ya, dasar ini sebagai acuan. Jadi dia punya kecepatan. Dia punya ketinggian, TP1. Nah, itu IB, pasti dia masih punya kecepatan, malah bertambah, dan dia juga masih punya ketinggian. Nah, selanjutnya kita langsung masukin ke bentuk persamaan masing-masing energi. Setengah mv kuadrat tambah mgh sama dengan yang 1h1 setengah mv 2 kuadrat tambah mgh2. Oke teman-teman, kalau di fisika dasar ini biar aman, tinjauan energi cuma dipakai untuk meninjau benda yang sama ya. Kalau misalkan ada interaksi dua benda yang berbeda, itu jangan pakai energi, tapi pakai momentum. Karena bisa jadi ada energi yang hilang akibat tumbukan. Nah, selanjutnya di sini karena tinjauannya masanya yang sama, M1, kita bisa coret. Nah, terus
kita bisa satukan ya yang H ini. Jadi kita nilainya selisihnya aja. Kalau diubah bentuknya bisa jadi gini. V2 kuadrat sama dengan 2G H1 min H2 ditambah V1 kuadrat. Kita lanjut ke sebelah kanannya. Jadi V2 sama dengan akar, kita masukin aja 2 dikali 10 H1 dikurang H2. Kita bisa lihat di sini selisihnya berarti gini. Berarti kita bisa pakai R sin theta. R-nya 1 dikali sin theta ditambah V1 kuadrat 25. Jadi V2 sama dengan 25 ditambah 20 sin theta. Yang V2, tulisnya VB ya. VB. Ini udah jawaban yang A dapat. Nah, sekarang jawaban yang kita nyari yang B. Jadi normal pada M1 di titik B. Nah, kalau kita ninjau gaya normal, kita harus gambar DBB-nya. Gambar DBB-nya. Gaya normal berarti dia gini ya, bola. Nah, berhubung dia di titik B berarti kan ingat gaya normal itu selalu tegak lurus ke permukaan ground, permukaan kontak. Jadi arah N-nya ke sini. Ini terus ada juga MG berat. Berat ini karena dia gerakan lingkaran kan kita enaknya tuh pakai sumbu polar ya, R theta. Jadi kita bisa proyeksikan ini. Nah, untuk misal kayak gini kita coba harus cari geometrinya dulu ya. Kalau dari bentuk kan ini kelihatan ini theta. Kita pastikan dulu. Jadi kita bisa cari dia bentuknya MB-nya di sini. Gitu deh, kita buat baru aja gambar. Ini theta. Terus dia di sini ada ini NG. Kita cari, jadi dia ke sini ya. Kurang terlalu ini. Nah, ini kita tahu besar ini 60 min theta. Ini 90. Berarti ini theta. Berarti sebenarnya teman-teman ini theta. Berarti kalau ini NG cos theta. Ini NG sin theta. Oke, ini udah. Nah, selanjutnya bentar ya. Fokus aja. Nah, untuk ninjau N kita berarti ninjaunya sigma F searah sumbu R. Jadi aku asumsinya X-nya ke dalam, sumbu positif R-nya ke dalam. Jadinya N dikurang MG sin theta sama dengan M asentripetal. Berarti N sama dengan MG sin theta ditambah M dikali V kuadrat per R.
Aksennya tadi 0,004 ya. Oke, 0,004 kali 10 dikali sin theta. Ditambah 0,004 dikali P kuadrat. P kuadratnya berarti dalam akar ini ya. 25 ditambah 20 sin theta per R-nya 1. Ini 0,04 sin theta ditambah 0,1 ditambah 0,08 sin theta. Jadi normalnya sama dengan 0,12 sin theta tambah 0,1. Ada yang beda gak teman-teman? Kalau ada yang beda bilang ya, jadi aku salah hitung. Nah, selanjutnya kita ke yang C. Jadi ini kita nggak bisa ninjau energi karena dia tumbukan. Jadi kita pakai analisis momentum. Jadi soalnya kan kita itu kosata pegas jika ditekan jika si benda M2 mampu menekan sejauh 0,01 meter. Lalu kita balik lagi ke soalnya dulu. Nah, jadi untuk kasus momentum ini ceritanya aku bacain aja ya karena gugur. Di titik C, benda tersebut menembuk benda M2 sebesar 0,008 kg dan terhubung dengan kosata pegas K yang terikat pada dinding. Nah, terus di C-nya itu nilai konstanta pegas K jika M1 diam sesaat setelah menembuk M2 dan pegas tertekan. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, M1 ini diam setelah menumbuk. Jadi bisa dibilang semua impuls atau perubahan momentumnya pindah ke benda 2. Nah, lanjut. Jadi pembahasan kita tinjau momentum ya. Jadi harusnya kan bentuk umumnya M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Karena pada saat awal M2-nya diam, maka ini 0. Saat akhir M1-nya diam, ini 0. Maka M1V1 itu jadi 0,004 kali P-nya berapa? Nah, kita ternyata perlu cari dulu. Jadi kita perlu cari dengan tadi ya energi. Ini kita cek dulu. Energi awal sama dengan energi akhir. Oh, salah deh. Di sini kan udah dalam theta ya kecepatannya. Jadi kita bisa langsung masukin lagi ya. Kan V sama dengan akar 25 tambah 20 sin theta. Masukin aja tetanya sama dengan 90 derajat. Jadinya V-nya itu sama dengan akar 45. Jadi M1 itu 0,004 dikali akar 45. Sama dengan M2 itu 0,008 kali V2 aksen. Jadi di sini V2 aksen
dengan, ini bisa dicoret ya, 445/2. Ya, berapa tuh? Biar pasti, biar cepat juga. Kalkulator 45/2. Dengan 3,354 meter per second. Nah, dari sini sebenarnya karena kita udah tahu nih kecepatan M2, kita bisa pakai tinjau energi lagi. Karena kita cuma ninjau si M2 ini. Kalau kita pakai energi lagi, energi awal dengan energi akhir. Nah, terus energi awalnya itu berarti energi kinetiknya ya. Energi kinetik si M2. Tengah M2 P2 aksen kuadrat sama dengan energi akhirnya jadi potensial. Tengah X kuadrat. Coret. M2-nya di sini itu 0,08 dikali P2 aksen kuadrat, berarti akan 45/2. Jadi 45/4 sama dengan K dikali 0,001. Berarti 10⁻³ ya. Kuadrat. Nah, pindah ruas. Jadinya sini 0,002 dikali 45/43 kuadrat. Nah, kalau dihitung di sini bisa dapat 60 kali 10⁻³ Newton per meter. Nah, ini teman-teman, ada yang beda atau mungkin ada yang nyadar salah itu? Bilang aja ya, kalau yang salah. Selanjutnya kita bahas ke soal satu lagi, fisika 1A. Mulai kelihatan dikit ya. Ini kebaca gak teman-teman? Ini kebaca gak? Kita perlu digedein lagi. Gedein aja ya lagi. Itu gak jelas banget, kadang ngeblur, kadang enggak. Oke, ini cukup kebaca ya. Sebuah peluru bermasa 5 gram. Ya kalian gabung-gabung ya, jadi udah depan laptop persis ya. Ya udah, nggak apa-apa deh aku baca nih. Nanti dulu, gede lagi bisa sih. Halo, aku masih nyambung kan ya?
tes. Masih, Kak. Masih. Tadi sempat kelas kayaknya. Ini cukup kebaca ya. Sebuah peluru bermassa 5 gram ditembakkan horizontal pada dua balok yang diam di atas meja licin. Peluru menembus balok satu yang bermassa 1 kg. Ini langsung selesai diketahuinya di sini ya. Jadi kalau kalian kerjain harus digambar ulang sih. Massanya itu 5 gram. Menembus balok satu yang bermassa 1 kg. Satu sama dengan 5 kg. Oke, kurang gede. Terlalu. Terus dia tembus lalu sehingga balok satu bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per second. Aku dari balok satu, peluru bersarang di dalam balok 2. Massa 2 kg. M2 sama dengan 2 kg. Terus keduanya berpindah bersama dengan kecepatan 1,5 meter per second. Anggap massa kedua balok dan peluru tetap selama tumbukan. Hitunglah impuls yang diberikan oleh peluru. Oke, selanjutnya yang ditanya. Hitunglah impuls yang diberikan oleh impuls pada balok kedua. Jadi impuls itu ada ini ya, ada dua persamaan. Pertama F dikali delta T, atau enggak dia sama dengan I sama dengan delta P. Bisa dibilang MV aksen dikurang MV. Nah gitu. Nah untuk kasus ini kita langsung tinjau yang kedua, bentuk kedua. Itu sama dengan perubahan delta P. Untuk sesi ini adalah I sama dengan berapa, B sama dengan B itu jika waktu tumbukan peluru dengan balok adalah 0,05 second. Berapakah besar gaya rata-rata yang diterima balok 2? Sama dengan berapa? T sama dengan 0,05 second. Kita masuk ke pembahasan. Nah, sebenarnya ini aku agak bingung, ini kayak banyak jebakannya nih. Maksudnya informasi yang diberikan itu berlebih. Nah, jadi sebenarnya kan kita cuma perlu tinjau impuls yang diberikan ya ke benda 2. Nah, berarti kita hanya tinjau benda 2 aja. Kondisi awal dan kondisi akhir. Kan kita tahu I tadi I sama dengan M2 V2 aksen dikurang M2 V awal. Nah, M2-nya kan 2 kg ya. 2 dikali, ini M2-nya kita keluarin, V2 aksen 1,5 kurang V awal 0 kan. 0. Berarti impulsnya adalah 3 kg meter per second.
Oh, jangan lupa ya di jawaban harus pakai satuan. Oh, jawaban harus. Nah, terus B. Waktu. Ketika kita pakai persamaan yang pertama, I sama dengan F dikali delta T. F sama dengan I bagi delta T. Terus dari sini kita bisa nemu I-nya 3 kg meter per second dibagi delta T. Delta T-nya itu 0,05 second. Jadinya bisa dicari gayanya itu 60 Newton. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Jadi kalau dari sini sebenarnya info-info lainnya nggak terlalu berguna sih. Karena cuman butuh ini aja untuk itu. Atau ada yang beda pendapat nih, beda cara. Jawabannya pada sama semua nggak pas lagi simulasi? Gimana? Gak kedengeran tadi? Nah. Ada yang jawabannya beda? Sama semua ya berarti ya. Mungkin kita bahas satu atau dua soal ini. Mungkin menyesuaikan aja deh. Mungkin biar buat break dulu, ada yang mau nanya gak nih? Seputar ITB atau pengalaman di ITB. Kita break dulu. Kalau nggak ada ya kita lanjut lagi. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Kita lanjut ke 1B. Kak, izin bertanya. Ya. Itu B rata-ratanya berarti pakai yang dari yang impulsnya, Kak? Iya, dari impulsnya aja. Oh iya, Kak. Bener kan ya? 3 bagi 0,05. Ini kenapa skinnya nggak berubah ya? Gak apa deh. Suaraku jelas kan ya? Nggak putus-putus. Bentar. Tes suaraku jelas kan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ini udah mulai kebaca nih. Jadi pertama kita masuk ke ini, ke soal fisika 1B nomor 4. Jadi aku langsung
gambarin di sini aja kali ya, terus diketahuinya. Awalnya diketahui sebuah kotak kecil dilepaskan dari keadaan diam. Ini perlu ditulis ini. Kayak awalnya 0. Nah, terus benda bergerak sepanjang bidang miring. Keadaan diam di puncak bidang miring ketinggian H dengan sudut kemiringan A dan licin. Seperti pada gambar. Benda bergerak sepanjang bidang miring lalu menyusuri usul lingkaran yang licin pula. Nah, jika H sama dengan 1,5 R, H sama dengan 1,5 R. Ini A, ini R. Oke, kita langsung masuk yang ditanya. Ditanya yang A itu laju benda ketika mencapai di titik B. PV di B sama dengan berapa? Dalam G dan R. Terus yang kedua, jika titik C adalah puncak lingkaran, tentukan laju minimum benda. C minimum. Terus dapat langsung ke pembahasan aja. Nah, jika berarti kita tinjau energi lagi. Energi awal sama dengan energi akhir. Nah, energi awal karena energi kinetiknya nggak ada, berarti dia energi potensial aja. Terus di bawah, karena di posisi B itu dia di dasar, dia cuma ada energi kinetik berarti. Salah. Jadi deh, ini energi kinetik 2. Nah, kalau kita masukin ke bentuk energinya, MGH1 sama dengan setengah MVB kuadrat. M-nya kita bisa coret. Jadinya IB sama dengan akar 2GH. Udah ketemu nih. Selanjutnya, kita ke B. Jika titik C adalah puncak lingkaran, tentukan laju minimum. Nah, jadi kita perlu ninjau ini ya, dinamika di sini. Jadi kita buat ininya diagram benda bebasnya ketika dia di puncak. Kan dia menghadap bawah, berarti normalnya ke bawah ya. Dan begitu juga gaya beratnya. Nah, kita tinjau langsung aja ke sumbu radiusnya R. Nah, jadinya ke pusat lingkaran diasumsikan positif. Jadi N ditambah MG sama dengan M V kuadrat per R. Nah, kalau misalkan dia minimum berarti kan syaratnya adalah dia nggak jatuh gitu. Maksudnya jatuh adalah dia tetap nempel di permukaan. Maka kondisi kritisnya adalah saat N sama dengan 0. Maka kita langsung masukin aja N sama dengan 0 di sini. Jadi M-nya bisa dicoret dengan MV kuadrat
Jadi V sama dengan akar GR. Ini cukup cepat ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana? Kalau nggak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini udah jelas ya. Aku baca aja. Kelereng A yang bermassa 7 gram bergerak dengan laju 2 meter per second. Lalu menumbuk kelereng B yang sejenis dan diam di titik acuan. Jadi kita terus saja diketahui dulu. Mungkin biar lebih enak, ada 2 kelereng. B detik, masanya sama dengan 7 gram. Nah, kelereng A itu dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Terus setelah tumbukan dengan kelereng A, ini kayaknya dihapus saja ya bidang datarnya. Nah, terus setelah tumbukan jadinya si A bergerak ke sana dengan kecepatan 1,5 meter per second. Si A aksen dengan sudut 30 derajat. Kecilan ya, terlalu aku gedein deh. Ini A di A aksen sama dengan 1,5 meter per second dengan sudut 30 derajat. Nah, otomatis sebenarnya si B akan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, yang ditanya adalah A. Paling kelereng B setelah tumbukan dinyatakan dalam vektor I dan J. B. Memiliki kinetical system. Ke awal dan ke akhir. Selanjutnya yang C, kecepatan pusat massa. Di sini VPM. Masuk pembahasan. Terus yang A,
Kita pakai persamaan momentum. M1 MA dikali VA tambah MB dikali VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nah, berhubung ini ada dua gerakan nih, terutama yang setelah tumbukan, maka kita perlu bagi dua nih, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, untuk searah sumbu X, yang pasti VB-nya 0 ya, VB sebelum tumbukan. Nah, berhubung dia identik, masanya sama, jadi masanya bisa coret semua. Jadi tinggal VA, dia 2 tambah 0 sama dengan VA aksen. Ini kita tinjau sumbu X dulu. X. Maka VA aksennya itu 1,5 cos 30 derajat. Tambah VB aksen. VBX aksen. Jadi VBX sama dengan 2 dikurang 1,5 cos 30 derajat. Sama dengan 2 dikurang 1,5 cos 30. Sekitar 0,7. Nah, sekarang sumbu Y. Karena kondisi awalnya dia 0, VA di sumbu Y, VB-nya juga 0, maka tinggal VA aksennya 1,5 sin 30 derajat sama VB X aksen. Otomatis kan VB X aksen sama dengan minus 1,5 cos 30. Sin ya, sin 30 deh, salah. 30 berarti setengahnya. 0,75. Nah, dari sini bisa disimpulin B aksen sama dengan 0,7I ditambah 0,75 J meter per second. Nah, terus kita udah nemu nih. Nah, selanjutnya yang B, energi kinetik. Nah, energi kinetik awal tuh kan cuman dari benda satu ya. Berarti setengah M I A kuadrat. M-nya 7 gram. Berarti setengah dikali 7 kali 10 pangkat 3 dikali VA-nya itu 2 kuadrat. Jadi ke 1 14 milijoule. Nah, selanjutnya ke akhir Nah, di sini kita VA aksennya udah nemu ya 1,5. Berarti setengah M VA aksen kuadrat. Nah, untuk VB-nya kita belum nyari resultannya kan ya. Cuman energi kinetik itu sebenarnya bisa dipisah. Dari kinetik total itu sama dengan setengah M VX kuadrat ditambah setengah M VY kuadrat. Kali M VY X kuadrat tambah setengah M VY kuadrat. Ini sama dengan
setengahnya dikeluarin semua, jadi 3,5 kali 10 pangkat min 3 kali VA aksen kuadrat 1,5 kuadrat ditambah 0,7 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat. Kalau kalkulator itu bakal dapat kali 1,5 kuadrat ditambah 0,7 kuadrat ditambah 0,75 kuadrat. Hasilnya 11,56 milijoule. Nah, karena dia energi awal sistem tidak sama dengan energi akhir, maka dia tumbukannya yang pasti bukan elastis. Dan karena dia tumbukannya tidak nyampur gitu masanya, jadinya dia bukan tidak elastis juga, tapi kayak lenting sebagian gitu, elastis sebagian. Jadi dia tumbukan elastis sebagian. Nah, oke, kita nemu jawaban yang untuk B. Selanjutnya adalah C. Yang C kita disuruh nyari VP. V pusat massa. Jadi gini teman-teman, V pusat massa ini kan sebenarnya dari persamaan pusat massa yang diturunin. Kita tahu persamaan pusat massa itu adalah misalkan R lah, salah. Misalkan dia R. Kan rumusnya itu M1 kali R1, misalkan ini untuk 2 ya. M2 untuk R2. Untuk 2 benda doang atau 2 titik. Tambah M1 tambah M2. Nah, ini kita turunin. Jadi R dot, R1 dot, R2 dot. Nah, jadinya muncul V. Kan turunan dari jarak adalah kecepatan. Di VPM sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 per M1 tambah M2. Nah, kita bisa lihat bentuk dari pembilangnya yang atas. Ini aduh, kok ini V2 kuadrat ya, salah V2 maksudnya. Nah, kita bisa lihat yang atas itu adalah momentum total sistem per M1 tambah M2. Nah, kan ini kecepatan massa sistem sudah tumbukan ya. Nah, sebenarnya kecepatan pusat massa sistem setelah sama sebelum tumbukan itu besarnya sama. Kenapa gitu? Karena kita bisa lihat di sini P total per M1 tambah M2. P total kan sebelum tumbukan dan seluruh tumbukan kan dia konstan ya bentuknya. Yang konstan itu momentum saat tumbukan, bukan energi. Nah, karena momentumnya konstan, P totalnya sama terus, jadi kecepatan pusat massa sebelum dan sesudah tumbukan bakal sama. Maka kita bisa langsung masukin aja ya, karena kita tinjau mungkin P totalnya nyari dari yang pertama, kondisi sebelum tumbukan. P total sama dengan MA dikali VA sama dengan 7 gram ya. 7 dikali 10 min 3 MA aja deh. MA dikali 2. Nah, selanjutnya kita nyari VPM. V total per MA tambah MB. Nah, sebenarnya kan dia masanya identik ya. Jadi kita bisa coret nanti. Jadi yang atas tuh jadi satu aja. Nah, jadi sama dengan 1 meter per second.
Sarah, tunggu i aja. Nah, udah. Mungkin kalau misalkan kalian penasaran gitu, emang bener awal nanti VPM awal sama akhir bakal sama, coba dicek aja. Gitu. Ada yang mau tanya nggak sejauh ini? Enggak, aku ada yang salah hitung tadi. Kalau misalkan nggak ada, ini berhubung udah jam 9 dan 4 soal yang dibahas. Mungkin ini dulu sih, ada request mau nanya materi atau nanya ini nggak soal. Kalau nanya materi aku bahas sekarang. Kalau nanya soal bebas. Mungkin kayak tadi kan ada Lukman ngirimin soal gitu. Aku bisa tulis jawabannya. Atau mungkin di soal Lukman tadi ada yang mau nanya gitu. Dari solusi ada yang masih bingung. Kalau emang nggak ada, kita tutup aja. Ya, aku tunggu sampai 9.12 ya. Udah 9.12, kita tutup aja. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, kalau misalkan kalian ada mau hanya soal, bisa di post di Teams, biar kalau yang lain bisa tahu dan bisa bahas bareng-bareng. Atau mungkin kalau misalkan kalian malu gitu nggak enak nge-share di Teams, bisa PC aku lewat Teams atau lewat Line. Kontakku udah di-share kan ya di grup? Sudah, Kak. Sudah ya. Udah. Mungkin sekian untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. 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 Terima kasih, Kak.